Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Suryani dari Prodi Komputerisasi Akuntansi 2024 dengan NIM 2024 01531011. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Web Programming 2, yaitu membuat sistem harus menggunakan Bootstrap dan CRUD untuk semua form menggunakan metode ajak dan JSON. Di sini saya akan running project saya. Mana ya? Nama projectnya yaitu localhost UTS logistik ini. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Kemudian di sini ada drop down. Drop down-nya itu ada barang, supplier, customer, warehouse, inventory, dan di sini juga ada drop down terpisah transaction. Nah, bagian barang, di sini saya akan mengisi salah satu, akan mencoba mengisi barangnya. Maaf Pak, silakan di sini barang satu, nama barangnya misalnya kardus besar. Harganya itu 25.000, stoknya misalnya 10. Klik simpan, maka data berhasil disimpan ke database. Kemudian di sini saya akan input lagi, misalnya kodenya barang 002, terus nama barangnya misalnya palet, harganya 100.000. Stoknya ada misalnya 5 ya, simpan. Nah, kemudian tidak hanya itu, kita akan lanjut ke supplier. Di sini ada kode suppliernya, misalnya kode SUP 001. Nama suppliernya misalnya PT Abadi. Kemudian alamatnya di Karawang. Nomor teleponnya misalnya ini. Simpan data, maka akan tersimpan. Input lagi. Misalnya PT Ajak. Terus alamatnya di Bandung. Nomor teleponnya, simpan data. Nah, maka datanya akan berhasil tersimpan. Kemudian selanjutnya ke data customer. Kode customernya CS01, misalkan nama customernya PT Abadi. Alamatnya di Karawang, nomor teleponnya ini. Simpan, maka berhasil tersimpan. Kemudian kode yang kedua, nama customernya misalkan PT Jason. Alamatnya di Bandung. Nomor teleponnya ini. Simpan. Oke. Kemudian warehouse ya. Nah, di warehouse kodenya ini, nama gudangnya misalkan gudang ABC. Lokasinya di Teluk Jambe Timur, kapasitasnya 1000. Tambah. Oke. Kemudian gudang yang kedua adalah PT Ajak. Lokasinya di Teluk Jambe Barat. Kapasitasnya 5.000. Tambah. Oke, masuk.
kemudian di inventory itu akan otomatis terisi oleh data yang ada di gudang ya, karena kan inventory itu kan persediaan, berarti data dari gudang tuh akan langsung otomatis terisi di sini. Kemudian yang terakhir adalah transaction. Nah, misalkan ini TRX, ini sudah otomatis terinput ya, terisi. Kemudian ini kan tanggalnya disetel aja, customernya misalnya PT Abadi, barangnya kardus besar, jumlah barangnya 100, barang keluar, simpan, oke. Terus yang kedua, PT Jason, palet, jumlah barangnya 50, barang keluar, simpan. Oke. Nah, nggak hanya menyimpan data, di sini juga project saya bisa menghapus inputannya. Nah, misalkan di barang ini ya, jadi ininya tuh dihapus. Oke, otomatis terhapus. Kemudian hapus lagi. Oke. Nah, di sini kan sudah terhapus ya tadi. Jadi di sini kosong. Nah, saya akan nunjukin file-filenya. Ini dia. Di sini file utamanya ada barang, customer, DB. DB itu apa namanya? Database, terus index, inventory, koneksi, stok, supplier, transaction, warehouse. Nah, di sini juga ada dua folder. Yang satu ada JS, JavaScript namanya main.js. Terus yang kedua itu ada API. Nah, si file API ini fungsinya itu untuk menjembatani supaya nyambung gitu ke database. Terus ini codingannya. Ini codingannya. Supplier, inventory, terus item, stock, supplier, transaction, warehouse. Terus ini JavaScript-nya, main.js. Terus ini ada file utamanya. File utamanya sama kayak ini sih namanya. Kayak di folder API. Terus di sini ada database-nya. Untuk database-nya namanya DB Logistik. Ada customer,
strukturnya ini. Terus inventory items, stock transaction, supplier transaction, warehouse. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan seputar proyek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.